Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ganjar tidak berpihak kepada warga desa Wadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak menunjukkan keberpihakan kepada warga desa Wadas di Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ganjar sendiri membiarkan polisi menangkapi warga desa Wadas. Ganjar tidak ngomong dan melindungi rakyatnya saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan hajat hidupnya. Keberpihakan Ganjar pada rakyat sama sekali tidak terlihat, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi. Sikap Ganjar tersebut menghapus semua pencitraan dirinya selama ini. Ganjar yang dikesankan sosok yang dekat dan peduli rakyat tak terbukti sama sekali. Masyarakat dipertontonkan sosok Ganjar sebenarnya. Kepemimpinan Ganjar yang lemah justru terlihat menonjol dalam kasus warga desa Wadas. Dengan sosok Ganjar seperti itu, kata Jamiluddin, diperkirakan akan mengubah persepsi masyarakat terhadapnya. Masyarakat akan menilai Ganjar bukan sosok ideal untuk memimpin Indonesia. Khusus tentang kasus warga desa Wadas ini berpeluang besar menggerus elektabilitas Ganjar, dan juga partai politik termasuk PDIP juga akan berpikir panjang untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Puan tampaknya diuntungkan dengan adanya kasus itu. PDIP tampaknya akan semakin mantap mengusung Puan pada Pilpres 2024. Berkaitan dengan kisru yang terjadi di desa Wadas, akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar minta maaf dan bertanggung jawab. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta maaf dan bertanggung jawab atas kisru polisi dengan warga yang terjadi di desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo. Permintaan maaf itu disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga desa Wadas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat desa Wadas, karena kejadian kemarin ada yang betul-betul merasa tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab, ucap Ganjar dalam konferensi pers di Mapolres Purworejo Rabu 9 Februari. Ganjar juga mengatakan dirinya sudah menelpon Kapolda dan Wakapolda Jateng guna memantau situasi yang ada. Dia pun menyampaikan permintaan agar 23 warga desa yang ditahan agar bisa dibebaskan. Kemarin malam, saya sudah menelpon Pak Kapolda dan Wakapolda intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada. Saya menyampaikan agar warga Wadas dibebaskan dan kami bersepakat insya Allah hari ini warga akan dipulangkan. Ganjar juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM terkait hal tersebut. Komnas HAM setuju dengan pembebasan itu. Sebagaimana diketahui, polisi telah mengamankan total 23 orang selama proses pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari yang lalu. Wakapolda Jateng mengatakan bahwa puluhan orang itu diamankan lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas. Seluruh warga yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Bener untuk proses interogasi. Selama proses pengukuran lahan, terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan itu. Beberapa yang diamankan disebut membawa senjata tajam. Namun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan juga LBH Yogyakarta mengungkap pernyataan polisi dan pemerintah atau pemerintah daerah terkait penangkapan desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo karena membawa senjata tajam adalah penyesatan informasi. Dikabarkan mereka ditangkap saat BPN yang dikawal personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan pengukuran lahan di desa itu. Sebelumnya diberitakan 23 orang warga desa Wadas ditangkap karena diduga membawa senjata tajam dan juga parang. Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan puluhan orang itu dibawa ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi. Mereka diamankan karena terjadi ketegangan antara masyarakat yang pro dan juga kontra. Terjadi adu mulut dan juga ancaman kepada warga yang pro. Aparat kemudian mengamankan masyarakat yang membawa senjata tajam dan dibawa ke Polsek. Namun berdasarkan temuan fakta di lapangan, YLBHI dan LBH Yogyakarta menegaskan pernyataan dari kepolisian tidak benar dan merupakan penyesatan informasi. Keterangan dari warga setempat, alat-alat tajam itu hasil sitaan polisi merupakan pisau milik ibu-ibu untuk membuat anyaman bambu atau besek. Pada faktanya, berdasarkan informasi dari warga, polisi mengambil alat seperti arit, serta mengambil pisau yang sedang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek.
Sementara berdasarkan rilis dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, menyebut pada pukul 12.24 waktu Indonesia Barat kemarin, aparat dilaporkan mendatangi ibu-ibu yang tengah membuat besek di posko jaga, merampas besek, pisau, dan peralatan untuk membuat besek. Polisi juga telah melakukan teror dan kriminalisasi terhadap warga desa dengan menangkap lebih dari 60 orang dengan alasan yang tidak jelas. YLBHI dan LBH Yogyakarta lantas menyatakan sikap dalam menangani aksi kekerasan di Desa Wadas, yaitu yang pertama, tarik mundur aparat kepolisian dan TNI dari Desa Wadas. Kedua, bebaskan warga yang ditangkap atas konflik di Desa Wadas. Yang ketiga, hentikan pengukuran di Desa Wadas. Yang keempat, hentikan rencana penambangan kuari di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener. Peristiwa warga Wadas. Ganjar Pranowo pun mendapatkan banyak komentar dan juga sindiran dari beberapa pengamat politik serta tokoh masyarakat. Rizal Ramli, modal pencitraan doang warga Wadas malah ditangkap. Ekonom senior Rizal Ramli menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dengan keributan antara warga Desa Wadas dengan aparat kepolisian. Rizal Ramli menyebut bahwa Ganjar Pranowo hanya modal pencitraan. Bahkan untuk memuluskan pencitraannya, Ganjar menggunakan media dan juga Polstate. Ini Ganjar Pranowo modal pencitraan doang, pakai kontrak media dan borong Polster RP. Seolah-olah merakyat dan juga pro-rakyat, kata Rizal Ramli di Twitternya pada Rabu 9 Februari. Rizal juga menanyakan sikap Ganjar terkait penangkapan warga Wadas oleh polisi. Rakyat Wadas Jateng malah ditangkepin ke piye. Nama Ganjar Pranowo jadi trending di Twitter pada Rabu 9 Februari. Namanya juga disebut-sebut oleh ribuan panggung Twitter setelah pernyataannya yang meminta warga Wadas tidak takut dengan polisi. Ganjar juga mengatakan aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan. Padahal sebanyak 23 orang warga Wadas ditangkap. Ganjar menyebut bahwa polisi hanya datang mengawal pengukuran lahan di desa itu. Ini hanya pengukuran saja kok, jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Begitu kata Ganjar. Jangan khawatir, ada niatan baik, tidak akan ada kekerasan, ujar Ganjar. Usai membuat pernyataan tersebut, Ganjar jadi trending topik di jagat Twitter. Dia disebut-sebut cacat logika. Ganjar juga disebut tidak berempati kepada warga Wadas. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sama sekali tidak punya empati pada kekerasan aparat dan penderitaan warga Wadas. Terbuat dari apa hatimu Pak Ganjar? Tulis akun Antropologikus. Yakin yang kayak gini mau jadi presiden? Apa bedanya dengan Jokowi? Tulis akun Obai Kusut. Tersingkap wajah asli Ganjar yang selama ini dicitrakan merakyat ternyata berhati bengis. Tulis akun Ekoboy 2. Yang begini mau jadi presiden? Pikir-pikir lagi dong. Tulis akun lainnya.